dan juga
biasa sambil kita ngobrol-ngobrol, ngopi sedulur, bangunin sahur ya, santai-santai saja. Iya, alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini itu sudah disampaikan kepada hari ke-12 ya, kalau salah ya. Iya, alhamdulillah, dimana ini 10 hari kedua kita udah mulai nih. Makanya tadi juga saya baca zikir taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang di 10 hari kedua ini kalau yang kita pelajari dan kita tahu itu setelah 10 hari pertama itu diturunkannya dibuka pintu rahmat, yang 10 hari kedua itu dibukakannya pintu maghfirah sama Allah Subhanahu wa taala, ampunan ya. Nah, untuk ngobrol-ngobrol masalah ampunan dosa-dosa kita ya sambil ngobrol-ngobrol sedulur lah ya, sambil nyantap makan sahur, sambil yang masak-masak, sambil yang udah selesai masak nongkrongnya merokok di depan teras ya toh, megang handphone gak apa-apa kan, kuping bisa denger ya toh, mau dengerin alhamdulillah, gak dengerin ora apa-apa, kalau kita bangunin sahur ya toh. Iya. Dan juga tentunya saya akan mengundang teman kita yang udah gak asing lagi, siapa lagi kalau bukan Bang Jali. Assalamualaikum Bang Jali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga ya. Apa kabar Bang Jali? Alhamdulillah sehat. Bang Jali kemarin kemana aja 2 hari? Wah, saya muter-muter aja tuh 2 hari nyari masjid-masjid ya enggak? Karena kan yang bulan puasa ini pengen ngerasain juga. Ini kalau di Al-Muhajirin acaranya begini nih, coba nyobain di masjid lain. Nah, nonton banyak juga ya. Oh iya, karena emang umat Islam itu kalau nyambut bulan puasa subhanallah benar-benar antusias sekali ya. Oh iya, tapi sehat ya. Alhamdulillah sehat. Mas Mardi sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Nah juga selain ada Bang Jali, kita juga ini seperti biasa kedatangan orang tua kita ya, yang udah gak asing lagi, siapa lagi kalau bukan Kong Jaim. Assalamualaikum Kong Jaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong sehat Kong? Alhamdulillah Kong masih dikasih sehat sama Allah, Kong masih dikasih terus sadar sama Allah. Iya alhamdulillah ya Kong ya, berarti Allah masih sayang kita ya Kong ya. Amin. Allah mau bagaimana juga pasti kita sayang Allah terus. Mau kelakuan kita bagaimana juga Allah masih sayang. Iya, itu hebatnya Allah ya. Iya. Dan juga tentunya Kong juga dan juga Bang Jali. Ini kebetulan memang Bang Kotak masih belum pulang kemari, belum bisa mampir. Karena memang katanya masih muter-muter, banyak saudaranya ternyata ya. Ya kagak apa-apa, yang penting kita doain. Biar Bang Kotak sehat terus, amin. Biar Bang Kotak juga panjang umur, amin. Biar Bang Kotak juga enggak lepas puasanya, amin, amin. Iya, seperti biasa ya kok, Bang Jali. Ini kita akan panggilkan lagi ya guru kita yang teman ngobrol kita juga, yang insya Allah sama-sama kita akan ngobrol-ngobrol bareng-bareng dalam ngopi sedulur. Siapa lagi kalau bukan Aa Jim. Assalamualaikum Aa Jim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Apa kabar Mas Mardi? Alhamdulillah Aa sehat. Subhanallah. Ini Kong Jaim, apa kabar Kong Jaim? Alhamdulillah, Kong juga sehat. Aa gimana? Alhamdulillah Allah juga dikasih kesehatan sama Allah. Apa juga ini Bang Jali ini. Alhamdulillah Ani juga masih dikasih sehat sama Allah. Juga Ani selalu doain biar sehat terus. Amin, amin subhanallah. Kita saling doa ya. Karena memang itu orang muslim itu seperti itu, orang mukmin itu begitu. Mau kenal mau tidak, selama dia percaya dan yakin kepada Allah, selalu dia doakan ya, betul tidak? Oh iya, lo emang begitu lo emang begitu. Makanya kan kita kalau doa itu ada kadang-kadang doa kita itu biasanya apa
iya ya, itu kan artinya apa emang? Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah dosa orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, ya orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Emang kita kenal banyak di seluruh dunia orang mukmin itu ada, orang muslim itu ada. Kita doakan, minta ampun sama Allah. Coba hebat tidak itu? Itu namanya menjalin tali silaturahmi, karena itulah Islam. Wah, hebat sekali. Terima kasih Alo. Nah, dan juga ini kita kan ngobrol-ngobrol nih masalah 10 hari kedua nih, iya. 10 hari kedua, kalau 10 hari pertama kemarin itu kan, kalau kita tahu itu kan 10 hari yang diturunkannya rahmah sama Allah ya. Oh iya. Nah, kalau sekarang ini yang saya tahu itu dibukakannya pintu maghfirah, pintu ampunan. Itu kayak gimana Kak? Maksudnya apa memang dosa-dosa kita dihapus sama Allah? Apa gimana Kak? Udah bisa kita mulai? Oh bisa, engkau juga pernah sadar ini. Kalau cucu engkau nanya, engkau jadi tahu. Karena kan zaman sekarang ini banyak banget yang pada bawa pelajaran dari sekolah tugas, suruh nyatetin, suruh kasih pelajaran. Oh iya betul. Kalau Bang Jali, saya masih muda, jadi cuma pengen ilmunya buat saya dulu dah. Insya Allah bisa sebarin dan buat anak saya. Amin, amin ya. Ini kita sama-sama belajar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babil rahmatillahi adada ma fi ilmillah. Allahumma shalli salatan taftahu biha lana futuhal arifin tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Para jemaah sekalian yang berbahagia, para jemaah kaum muslimin wal muslimat yang berada di rumah maupun ada di masjid ini, semoga Allah selalu ampuni dosa-dosanya. Amin, amin. Semoga Allah selalu sayangi kehidupannya dan keluarganya. Amin, oh amin, amin. Mudah-mudahan kita juga semua yang ada di sini, khususnya yang mendengarkan juga ya, bisa mendapatkan naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Ya para jamaah sekalian, kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya, jangan tegang-tegang ya. Oh, nanti pusing kepala kalau kita mau ngobrol ya. Nah, jadi begitu memang dalam 10 hari pertama itu Allah menurunkan rahmah, kasih sayang. Kasih sayang dalam bentuk apa ketika di Ramadan 10 pertama? Biasanya rahmah yang turun, kasih sayang yang turun dari Allah yang pertama dibukakannya rasa cinta kita kepada bulan Ramadan. Ya, betul tidak? Ini orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang benar-benar cinta kepada Ramadan, yang memang benar-benar dia menjalankan ibadahnya kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya. Biasanya yang pertama Allah turunkan rahmahnya itu apa? Berbentuk rasa sukacita menyambut bulan Ramadan. Itu rahmah. Semangat Ramadannya itu sangat luar biasa kalau awal Ramadan. Betul tidak? Coba lihat dimanapun di pelosok negeri ini, di Indonesia apalagi ya, semua masjid ketika 10 hari pertama itu full. Rata-rata mereka ingin menjalankan ibadah sholat taraweh, betul tidak? Iya betul. Rata-rata mereka ingin menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, betul tidak? Iya betul. Banyak banget yang orang itu. Itu karena apa? Karena kasih sayang Allah terbuka ketika 10 hari pertama. Jadi hari pertama itu mereka berlomba-lomba untuk datang untuk hadir. Ada yang memang dia niat dari awal sampai akhir ingin terus menghadiri. Ada yang memang minimal 10 hari lah atau 3 hari maksimal lah ya. Kadang-kadang ada yang begitu ya, karena ada sibuk kerja segala macamnya, betul tidak ya? Iya kan, betul. Nah, itu Allah turunkan rahmah, kasih sayang dalam apapun. Masih bisa terjaga semua. Kasih sayang dia terhadap sesama, terhadap tetangga, ya, terhadap saudara. Semua ketika datang bulan Ramadan pertama, 10 hari pertama,
Itu karena apa? Karena sudah digojlok dari mulai telajam. Makanya kan ada doanya. Ada doanya apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena sudah digojlok dari bulan Rajab, bagaimana kita untuk menyambut sukacita menyambut bulan Ramadan? Disitulah dia mengumpulkan cara bagaimana agar para ulama Rasulullah itu mengumpulkan cara agar bagaimana kasih sayang Allah turun ke setiap umat Islam ketika 10 hari Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab sampai Ramadan. Karena apa? Memupuk diri hati kita untuk mencintai, untuk berharap datangnya bulan Ramadan, untuk berharap sampainya kita kepada bulan Ramadan. Subhanallah. Atas dasar kasih sayang Allah juga sampai kita di pada bulan Ramadan. Ya. Oh, tempo selelnya tinggi sekali awal-awal Ramadan. Sepi jalanannya, ramai ketika mau buka cari takjil ya, Masya Allah. Semua beribadah hampir beribadah secara khusyuk, secara niat, benar-benar niat ibadah puasa kebanyakan. Karena kasih sayang Allah penuh di 10 hari pertama. Setelah terbiasa, biasanya ketika 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, nah itu sudah mulai menjadi kebiasaan, sudah mulai beradaptasi bahwa kita bekerja tetap bekerja, akan tetapi puasa pun tetap berpuasa. Betul tidak? Yang tertanam dalam otak kita adalah ini bulan Ramadan, akan tetapi kerjaan kita, ikhtiar kita itu sudah ada jauh sebelum bulan Ramadan. Kan kita akan berpikir begitu ya. Jadi tertanam dari otak kita, ibadah kita dari bulan Ramadan itu sudah sering kita lakukan. Ikhtiar kita dari sebelum datang Ramadan kita sudah melakukan ikhtiar. Nah, ketika Ramadan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, barulah mereka membiasakan diri kita berpuasa sambil berikhtiar. Betul tidak? Kita berpuasa sambil bekerja. Ya. Akhirnya membiasakan diri untuk bekerja dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi agak banyak yang suka lupa juga, banyak yang suka khilaf juga, banyak yang suka lalai juga. Dia karena menjaga puasanya tanpa menjaga apa-apa yang bisa merusak amalan-amalan dalam puasa. Tapi diterima nggak puasanya? Itu cuma Allah yang bisa nilai. Jadi kita tidak bisa menilai ibadah puasa orang lain ya. Jadi jangan seolah-olah walaupun kenapa syarat-syarat puasa ya, yang membatalkan puasa, yang menggugurkan pahala nilai ibadah puasa, itu yang tahu cuma siapa? Cuma kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah yang pertama kita belajar tentang apa saja yang menghilangkan pahala puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa, kita sudah belajar nih. Lalu puasa datang, kita jalani ini puasa. Yang tahu kita termasuk batal atau tidak, yang tahu pahala kita ada atau tidak ketika kita berpuasa, cuma kita dan Allah. Betul tidak? Kecuali kalau memang jelas-jelas kita ngamuk-ngamuk bulan puasa ya, mublak-mublak, maki-maki orang, nuduh-nuduh orang, nah itu baru, itu udah jelas itu mah. Pakai jelas mata juga nggak usah pakai kasat mata, ya itu mah puasanya bagaimana tuh, ya. Nah, dengan kebiasaan itu, sedikit kan yang namanya sudah mulai biasa beradaptasi setelah hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 Ramadan, hari ke-7 Ramadan, dia bekerja, berangkat pagi, habis sahur, terus tidur sebentar, subuh bangun dia sholat, siap-siap lagi berangkat kerja, mandi, habis sholat subuh dia berangkat kerja. Masih dijaga, tapi ketika sampai di kantor yang terjadi itu kebanyakan kebiasaan kita di kantor atau di tempat kerja kita itu akan terus berulang. Secara nggak sadar paling yang kira-kiranya bisa membatalkan untuk tidak makan dan
tidak minum, bisa kita menjaga. Akan tetapi rasa benci karena sakit hati, rasa sebel karena kerjanya tidak benar, rasa dendam karena omongan dari orang-orang yang ada di kantor, itu kadang kita suka lupa, betul tidak? Iya, itu engkau pernah ngalamin kayak gitu. Nah, 10 hari pertama dia masih terpaku kepada puasa, membatalkan puasa adalah makan dan minum. Akhirnya apa? Dia bekerja di kantor, ada yang teman kantornya ngeselin, dia emosi sedikit, minimal banget yang namanya ghibah itu tidak bisa dihindari. Walaupun lagi puasa, tetap aja kesal, tetap aja marah. Yang kesal itu sama dia, kerjaannya nggak benar, bikin saya dimarahin sama bos. Puasa tetap dibawa ya. Puasa bikin emosi orang, puasa bikin orang marah, puasa bikin orang jadi pengen berantem. Sadar dia. Yang tidak sadar apa? Ketika dia berbicara itu, dia berbicara dengan hati yang panas, dengan hati yang ego, dengan hati yang murka. Secara nggak langsung itu kan mengulangi nilai-nilai ibadah puasa, betul tidak? Lah iya ya. Nah di situ. Tapi bagaimana? Itu hak Allah. Kita tidak bisa bilang itu dia puasanya nggak sah, batal. Karena apa? Karena Allah yang menilai. Kita hanya menjalankan. Kalau berkhilaf yang namanya manusia tetap dijaga. Makanya datang lagi sekarang 10 hari kedua. Diingatkan lagi untuk apa? Kebiasaan kita berpuasa dalam bekerja sudah mulai terjadi, sudah mulai berjalan, betul tidak? 10 hari pertama sudah biasa saya bekerja sambil puasa, ya. Tapi sudah biasa juga tingkah laku kita, tingkah laku kehidupan kita waktu sebelum berpuasa itu bisa terulang kembali. Yang ngomongin orang, yang ghibah, yang buyang, yang mumet, yang emosi, ya terulang lagi. Makanya 10 hari kedua diingatkan lagi, dikasih lagi keberkahan sama Allah. Apa? Dibukakannya pintu maghfirah, pintu taubat. Jadi ketika 10 hari pertama selesai, kita sudah biasa, diingatin lagi. Nih sekarang 10 hari kedua, emang kenapa? Ada keberkahan yang luar biasa di 10 hari kedua. Keberkahan yang pertama di 10 hari pertama adalah rahmat Allah turun kepada semua umat muslim di muka bumi ini, umat Islam yang menjalankan puasa. Dengan apa? Cinta kepada menyambut Ramadan, bahagia menyambut Ramadan walaupun dia tidak berpuasa. Betul tidak? Coba ayo. Walaupun tidak berpuasa, walaupun dia diam-diam tidak puasa, dia jelas-jelas ataupun itu tidak puasa, tapi ketika hari pertama Ramadan tiba, mereka kebanyakan senang, alhamdulillah Ramadan datang. Ya, betul tidak? Itulah rahmat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Subhanallah, Allah begitu luar biasa. Lalu ketika itu apa yang terjadi? Ketika sudah terbiasa, Allah ingatkan lagi kepada kita untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah. Di 10 hari kedua ini, 10 hari pertama kita sudah merasakan kasih sayangnya Allah, dicampur dengan kebiasaan duniawi kita. Diingatin lagi, ada keberkahan lagi loh di 10 hari kedua. Apa itu? Gitu ya. Yaitu dibukakannya pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, ya. Dan surga. Oh, jadi satu dua tuh. Yang pertama, bersegeralah untuk meminta ampunan dari Tuhanmu dan surga. Jadi kita disuruh minta dua. Yang pertama ampunan, yang kedua surga. Wajannatin ardhuha samawati wal ard.
Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba bayangin, kalau manusia di bumi udah sumpah, di surga gak usah khawatir sumpah. Kenapa? Karena surga itu luasnya seluas langit dan seluas bumi. Oh. Tapi ingat kata Allah, surga ini buat siapa? Mu'addat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Ya, yang mengejar Ramadan dengan sungguh-sungguh. Yang mengejar Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka akan dijadikan la'allakum tattaqun. Akan ke situ lagi, karena kehidupan ini Allah mau kita bertakwa. Sehebat apapun kita, semerasa bertakwanya kita kepada Allah, ya, kalau misalkan kita merasa bertakwa nih kepada Allah, kalau Allah berikan hidayah, maka kita akan kembali menjadi orang yang bertakwa. Walaupun katanya kita sudah bertakwa, tapi akan kembali beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena memang orang-orang yang bertakwa itu cirinya apa? Tidak merasa dirinya bertakwa. Betul tidak? Iya, kebanyakan orang begitu. Ini memang seperti itu. Itu udah usulan tua. Kebanyakan orang-orang yang bertakwa itu malah tidak terlihat. Hanya bisa dilihat ketika kehadiran dia membuat sekitarnya damai, membuat sekitarnya tentram, membuat sekitarnya berkah. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Kalau ada kedamaian, ada keberkahan, ya, ada ketentraman di setiap ada orang itu, insya Allah berarti itu ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya. Nah terus ini jadi kalau misalkan di 10 hari kedua ini kita disuruh tobat gitu Pak. Iya, karena di 10 hari kedua ini Allah membukakan pintu tobat, ya, pintu tobat dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau bulan puasa kan kita nggak berbuat maksiat, emang kita berbuat maksiat bulan puasa? Iya, kan kita bulan puasa mah yang namanya puasa. Kalau mungkin kita ada maksiat, masalahnya kenapa? Kan katanya kalau bulan puasa setan dibelenggu, setan diikat-ikat di. Iya juga ya. Itu gimana ya? Kenapa itu di bulan puasa itu setan katanya diikat-ikatin? Berarti kan kita gak ada maksiat. Tapi kalau kita lihat di luar itu banyak berita-berita kejadian-kejadian yang bahkan lebih dari maksiat kali ya. Banyak sekali itu tawuran, pembunuhan, pencurian, tetap aja di berita itu. Yang kita lihat bahkan bukan di berita aja, di kehidupan sehari-hari di sekitaran kita aja ada aja yang bikin berantem, yang bikin emosi, yang bikin orang marah-marah. Itu jadi sebenarnya yang bikin siapa? Kalau setan sudah terbelenggu, ya kan? Nah, jadi begini, para jemaah sekalian, ya, Bang Jali, Mas Mali, ini kita sama-sama belajar ya. Kenapa di bulan Ramadan 10 hari kedua itu ada Allah bukakan pintu taubat? Karena yang namanya maksiat itu selalu pasti ada. Kenapa? Dari mana itu sebenarnya? Nah ini, menurut dalam kitab Hikam itu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari itu berkata dalam kitabnya, sumber dari semua maksiat, sumber dari semua penyakit hati, yang bernama lalai, ya, yang bernama emosi, segala macam semua, sumber dari syahwat itu yang membangkitkan syahwat tidak baik, ya, adalah membiarkan kehendak dirinya, ya, al-ridha an-nafsi, anin nafsi. Itu maksudnya bagaimana? Jadi sumber dari segala maksiat itu sebenarnya adalah kita yang tidak bisa menjaga nafsu kita, ya. Kita yang membuka. Maksiat itu bisa dijaga,
dengan kita menutup, tidak meridhoi, tidak mengikhlasi apa yang kita inginkan sesuai kehendak nafsu kita. Kenapa? Misalkan contohnya nih, ini AA lagi kesel sama orang ngomongin di belakang AA kesel nih. Kalau AA membiarkan, kalau AA ridho, AA ikhlas dengan ego AA untuk mengungkapkan apa yang AA rasakan. Kalau kita ngomong sesuai sama kemauan kita, kan kadang-kadang terserah gue, ya, mulut saya, ya kan, mulut saya mau ngomong apa terserah, selama saya berdamai. Nah, begitu ya. Walaupun benar, tapi kalau ketika kita dizolimi, ketika kita membenarkan, ya udah ikutin aja lah kata hati lah, egoin aja udah, ikutin aja udah pokoknya. Terserah mulut kita, pemikiran kita, ya. Nah, itu yang membuat diri kita itu terpapar oleh syahwat. Membiarkan diri kita berdebat, membiarkan diri kita mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita sesuai dengan pikiran kita, yang akhirnya kita jadi perdebatan. Ya. Nah, itu yang akan membuat diri kita mengikuti hawa nafsu kita. Nah, dari situlah yang kita merelakan, biarin aja dah pokoknya, yang penting gua ngomong ini mah, ya. Di depan siapa pakai emosi udah dikeluarin aja. Mau debat, ayo debat sama saya, diikutin aja. Ya. Dari situlah yang membuat pintu-pintu kemaksiatan yang ada di panca indera kita terbuka. Karena siam itu artinya apa? Menahan. Jadi kita harus menahan nafsu kita, ego kita, keinginan diri kita harus kita tahan. Ini awamator. Ya. Makanya kata Imam Syari Syakti, ya, Syari Syakti mengatakan, ini Imam Syari Syakti ini imam ulama tasawuf, ya, ulama-ulama yang benar-benar memperhatikan. 1000 syaitan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu nafsu. Tuh bayangin, 1000 setan nih ada nih, ya, ngelawan satu nafsu. Setan nggak ada kerjanya. Loh, emangnya kenapa? Ya karena kalau kita ngikutin nafsu, mas setan juga kalah, betul tidak? Ya. Coba kalau kita ngikutin nafsu mah, setan belum goda, kita udah godain. Kenapa? Itulah kenapa ada khusus spesial Ramadan ini adalah siam, menahan apa? Nafsu kita. Ya. Agar tidak apa? Agar tidak terbuka kunci-kunci atau simbol-simbol kemaksiatan yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita. Makanya nggak aneh kalau di bulan Ramadan ini masih ada aja orang-orang yang bermaksiat dengan panca inderanya, entah itu dengan matanya, entah itu dengan telinganya, entah itu dengan pikirannya, entah itu dengan mulutnya, ya itu pasti ada. Karena apa? Walaupun Ramadan ini Allah sudah janji bahwa setan terbelenggu, tapi yang berbuat maksiat itu bukan setan, tapi apa? Nafsu kita. Makanya Ramadan ini adalah tugasnya menahan hawa nafsu, bukan menahan hawa setan. Betul tidak? Sering kita lihat puasa-puasa masih emosian, masih ngomongin, masih gibah, ya wajar. Kenapa? Kita merelakan nafsu kita terbuka, kita merelakan ego kita mengalir sesuai seperti apa yang seharusnya. Itu. Makanya puasa itu kan ada dua. Yang pertama puasa qalbu, yang kedua puasa nafsih. Puasa qalbu itu puasa yang membuang apapun yang ada di qalbu ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ada dalam qalbunya. Yang kedua puasa nafsiyah, yaitu puasa yang menjaga dirinya, ya, dari gosokan hawa nafsu. Ya kita ini puasa yang benar-benar menjaga dari gosokan
susah untuk puasa qalbu, puasa hati. Kalau dijelasin lewat lisan mah gampang puasa hati. Puasa menjaga hati ini itu gampang, prakteknya yang susah. Praktek yang pertama untuk puasa qalbu itu apa? Iya, puasa nafsiyah, menjaga dirinya dari gesekan, gosokan hawa nafsu. Betul tidak? Iya ya, ayah. Saya jadi ingat ya. Nah iya. Makanya sekarang banyak orang puasa tapi suka maksiat gitu ya. Ya iya. Jadi jangan nyalahin kalau puasa kita masih suka emosi, masih suka kesal sama orang, masih suka ngomongin orang, masih suka ngerendahin orang, jangan aneh. Karena apa? Itulah tujuannya puasa, untuk menahan nafsu kita agar menjadi nafsul mutmainnah. Ya, kalau sudah menjadi nafsul mutmainnah, insya Allah puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Makanya zaman sekarang itu banyak ya orang-orang puasa-puasa, emosi-emosi. Ya banyak itu di TikTok, coba lihat di TikTok. Emosi lagi puasa malam-malam berantem berdebat ya. Di gedung DPR lagi puasa kemarin sidang, emosi ngata-ngatain ya. Di tetangga kita ada yang marah-marah ngatain, ada yang ngeremehin orang, ngatain, yang hina ya, menolak dengan kebenaran, capek dengan kebenaran, segala macam ini itu. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Tugas kita hanya mengingatkan. Kalau nggak mau diingetin ya nggak apa-apa, bebas di rumah, betul tidak? Ya. Lalu kita tugasnya di bulan Ramadan untuk menjaga hawa nafsu, kita puasa nafsiyah aja, puasa untuk apa? Menjaga diri dari hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu. Biarin. Karena apa? Karena puasa itu kata Allah. Puasa itu nanti untukku, jadi aku yang akan membalasnya. Jadi kita tidak bisa melihat ini orang puasanya bagaimana. Oh jelek ini orang puasanya, oh ini orang puasanya buruk ini. Tidak bisa kita begitu. Kenapa? Karena ada garis-garis batasan-batasannya. Apa batasannya? Kalau kita berpikir bilang begitu, berarti kita mengikuti kalimat suudzon. Sedangkan dalam Islam suudzon itu tidak baik. Dalam berpuasa suudzon itu menghilangkan nilai-nilai ibadah puasa. Betul tidak? Jadi Islam itu complicated, semuanya bersatu. Ya. Makanya ridho Allah itu turun di semua tempat kebaikan. Ridho Allah itu bisa turun kepada jamaah ya. Jadi kita jangan sombong, kita jangan ego, jangan merasa diri kita paling baik dalam beribadah, jangan merasa diri kita paling bagus dalam beribadah. Karena apa? Karena turunnya ridho Allah belum tentu kepada ibadah kita. Ini para jamaah ya, para hadirin dengan ini, belum tentu ridho Allah itu turun pada ibadah kita. Bisa jadi ridho Allah turun pada kebaikan kita terhadap tetangga. Bisa jadi ridho Allah turun dari perbuatan kita ketika kita membantu orang lain. Bisa jadi ridho kita turun dari ketika orang bertanya kita kasih tahu jalannya, betul tidak? Bisa jadi ridho Allah itu turun ketika kita membuang duri di jalanan. Kalau Allah sudah ridho, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Kalau Allah sudah ridho, fadkhuli fi ibadi, masuklah kau ke dalam golongan hambaku. Kalau sudah jadi hambanya Allah, wadkhulil jannati, masuklah kau ke dalam surgaku. Surga itu khusus buat apa? Uiddat lil muttaqin. Surga diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi mulai dari sekarang minta ampun sama Allah di 10 hari Ramadan ini. Agar apa? Kebiasaan kita sudah 10 hari pertama, keburukan kita, ada kehilafan kita, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa panca indraku ya Allah. Ya Allah, ampuni
jiwaku ya Allah. Agar apa? Agar Kau berikan kemudahan aku dalam menjalani ibadah Ramadan ini ya Allah. Agar Kau meridhoi setiap apapun yang aku lakukan dalam Ramadan ini ya Allah. Biar apa? Biar 10 hari terakhir itkum minanar, aku tertutup dari neraka, dari pintu neraka, terbebas aku dari pintu neraka ya Allah. Betul tidak? Kita ampun sama Allah. Ya. Ajak saudara kita, ajak tetangga kita, ajak teman kita untuk bertaubat, untuk minta ampun. Minimal kita ingetin kalau ada yang begitu. Dosa itu, jemaah sekalian, engkau Bang Zalim, Mas Mati, dosa itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, bukan. Ya. Dosa itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang bodoh, yang kalau menurut kita bodoh, ya. Dosa itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak sekolah. Dosa itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak belajar agama. Dosa itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya pekerjaan bagus atau punya pekerjaan jelek. Tapi orang-orang yang pintar, orang-orang yang pendidikannya tinggi, orang-orang yang pintar agama, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang hafal hadis, dosa itu pasti ada di setiap manusia selama dia manusia. Karena apa? Karena al-insan makhluk khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ya. Jadi jangan merasa selama kita masih manusia berarti di situ kita masih berdosa. Disinilah Ramadan Allah turunkan untuk orang-orang yang bisa membuka hatinya terhadap cahaya Allah. Agar apa? Agar bisa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, agar bisa mendapatkan rahmat Allah. Ketika sudah mendapatkan kasih sayang Allah, jangan sampai kita lupa. Ketika Allah memberikan kasih sayang dalam bentuk rezeki, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kedudukan, dalam bentuk pandangan manusia, jangan lupa ketika rahmat Allah itu turun, Allah ingatin lagi. Allah juga buka pintu taubat. Istighfarlah hai jamaah, hai kaum muslimin, hai orang-orang yang berpuasa, mohon ampun padaku. Agar apa? Agar nanti di akhir Ramadan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sesuai dengan keinginan Allah. Apa? Puasa mencetak generasi yang bertakwa, betul tidak? Oh gitu ya. Jadi kalau engkau udah tua juga atau engkau punya anak, jadi itu pasti dosa mah ada. Selama itu manusia pasti punya dosa setelah datangnya balik dan berakal. Makanya balik itu selalu diiringi dengan akal. Balik dan berakal, ya. Karena kalau sudah berakal berarti dia sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dianjurkan, mana yang dilarang, betul tidak? Ya. Jadi begitu ya para jamaah sekalian. Jadi mari kita sama-sama di 10 hari kedua ini kita mohon ampun sama Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampuni dosaku ya Allah, dosa kekhilafanku ya Allah, dosa dari ibadahku yang tidak sempurna ya Allah, dosa dari pemikiranku ya Allah, dosa dari hatiku yang berpenyakit ya Allah. Jauhkan itu semua ya Allah. Al-mu'min wal-mu'min karunya ba'dunya syumba'u. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Kuatkanlah hati kami dalam membangun Islam, dalam membangun tauhid kepadamu ya Allah. Minta doa itu. Insya Allah barakatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam itu sama dimanapun. Yang membedakan apa di antara orang-orang Islam? Ketakwaannya di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa itu? Semua umat Islam. Di antara yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Kita tidak bisa menjas siapa yang buruk, siapa yang tidak buruk.
Kenapa? Karena ada standar husnuzon kepada makhluk, husnuzon kepada Allah. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita ampuni dosa, minta ampun sama Allah. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku. Jauhi lisanku, jauhi panca indraku dari hal-hal yang membuka kunci-kunci kemaksiatan dalam jiwa ini. Jadikanlah puasaku, Ramadanku adalah Ramadan yang benar-benar bisa menahan segala bentuk kemaksiatan yang ada. Kenapa? Karena setelah Ramadan ini adalah kehidupan yang sebenarnya yang akan aku jalani. Ramadan ini babak bonus. Karena Ramadan ini babak bonus. Kumpulkan ibadah sebanyak-banyaknya, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, kumpulkan kedekatan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Agar apa? Agar setelah nanti Ramadan kita bisa menghadapi 11 bulan ke depan itu dengan cara yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan. Sehingga apa? 11 bulan, 1 bulan Ramadan kita dijadikan predikat bertakwa. 11 bulan setelah Ramadan kehidupan kita selalu dalam keberkahan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Apa khasiat dari bertakwa? Urusan kita selama 11 bulan dimudahkan oleh Allah, bukan lantaran kita sering membaca, bukan lantaran kita ini itu, tapi lantaran kita bertakwa kepada Allah. Rizki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita yang lain-lain, tapi karena apa? Karena kita bertakwa kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka dan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Berarti selama kita bertakwa 11 bulan ke sana, kehidupan kita akan selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam arah, dari berbagai macam cara, insya Allah. Jadi mari sama-sama kita bertakwa, kita beristighfar kepada Allah di 10 hari Ramadan yang kedua ini, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni khilaf kita. Siapapun yang mengatakan kebenaran, itulah yang benar. Sehebat apapun keburukan, tetap keburukan itu pasti hancur, pasti musnah. Ya, mau sehebat apapun kita mempertahankan keburukan, innal batila kana zahuqa. Kebatilan, keburukan itu pasti hancur. Ya, jangan dipertahankan. Buang ego kita, jauhkan, tutup pintu-pintu maksiat yang ada dalam diri kita. Ya, kita berjamaah bersama-sama, kita minta sama Allah agar kita dijadikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dari siapa lagi? Dari diri kita sendiri. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sebenarnya kerusakan di muka bumi ini bukan karena siapa-siapa, karena tangan kita juga, karena hati kita yang kotor, karena hati kita yang membuka pintu-pintu maksiat. Sehingga apa? Kekacauan yang ada itu karena ulah kita. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan semua kepada Allah, kita ampun sama Allah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja dari aku. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Mudah-mudahan saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa minta maaf. Saya mau minta maaf sama orang tua saya, mau minta maaf sama tetangga saya, sama anak saya, semuanya. Udah saya bikin kesal, saya udah emosi. Mudah-mudahan saya dimaafin sama Allah. Biar puasa saya dilajari. Engkau tuh gak sama. Kemarin engkau lagi marah-marah sama cucu engkau karena nginjek sama engkau baru lagi. Masya Allah, iya, mudah-mudahan cucu engkau itu maafin engkau. Iya, ini juga nih bingung, minta maaf sama tetangga, ada apa yang so bikin kesel. Saya buat kadang-kadang yang namanya anak muda ya, udah kita sering ngaji, kalau melihat orang salah pokoknya kesel aja nih orang nih, kagak benar nih, bakalan susah hidupnya. Ya Allah, padahal begitu kagak boleh ya, tidak boleh ya. Nah mari, jadi kalau begitu ya, mari sama-sama kita kembali beristighfar pada Allah sebelum kita tutup. Saya ucapkan terima kasih buat Bang Jari, ya sama-sama, buat Bang Jaim, sama-sama. Terima kasih buat
buat Bang Botak juga yang ada di sana lagi dengerin juga Bang Botak, alhamdulillah ya. Dan juga saya juga minta maaf bersama kakak. Mudah-mudahan kita bisa beristighfar terus kepada Allah setiap detik, setiap saat. Semoga dosa-dosa kita yang ada jika bakal tumbuh maksiat dosa kita dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon doa. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah tutup segala celah-celah untuk berbuat maksiat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi dan meridhoi apapun yang Allah berikan. Astaghfirullah. Sama-sama buat Kong Jali, sama-sama dan juga buat Bang Jali, sama-sama.